Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswaku semua, terutama kelas 8 IPS. Jadi janji saya akan membahas soal aktivitas mandiri 1. Ya, satu materi di bab 1 tentang interaksi keruangan dalam kehidupan dan negara ASEAN. Kurikulum 2013 ya. Kemarin sudah kita latihan soal yang pilihan ganda menggunakan 5 soal. Jadi siswa semua sudah mengerjakan itu semua, tahu jawaban mana yang salah dan benar. Nah, hari ini saya akan ulas lagi pembahasan bersamaan dengan soalnya kemarin. Ayo kita simak semua. Nomor 1 ya, nomor 1 kita lihat. 1 itu kawasan Asia Tenggara, ini masih negara ASEAN ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah negara yang terletak di wilayah Asia bagian Tenggara. Negara ini tergabung dalam suatu persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations yang disingkat menjadi ASEAN. ASEAN didirikan berdasarkan. Nah, triknya ketika nanti siswa mengerjakan soal dengan deskripsi yang panjang, coba lihat langsung di inti pertanyaannya. Nah, kan inti pertanyaannya itu adalah ASEAN didirikan berdasarkan, kan gitu intinya. Jadi ketika nanti mengerjakan soal dengan waktu yang sangat mepet, siswa bisa langsung melihat inti pertanyaannya. Kita lihat yang A. Ya, optionnya A, deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1966. Kemudian deklarasi Bangkok yang B ya, deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. C, deklarasi Yangon pada tanggal 8 Agustus 1966. Yang D, deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 8 Agustus 1966. Nah, ini tipsnya. Siswa kan kadang-kadang kalau tanggal dan tempat tuh pasti agak kesulitan untuk memahaminya atau menghafalnya. Jadi dilihat mana yang paling mirip ya, paling mirip dengan tempat dan tanggalnya. Nah, mana kalimat atau beberapa tanggal atau tahun yang sering muncul. Jadi itu yang harus dipahami. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, pembahasannya ada di B, kuncinya B. Ya, pembahasan. Jadi ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Apa tujuannya? Tujuannya untuk organisasi yang berat di ekonomi ya, kemudian geopolitik. Jadi ada pertukaran di daerah kawasan Asia Tenggara. Gitu ya pembahasan nomor 1. Selanjutnya kita nomor 2. Nomor 2, berdasarkan letak geografis. Nah, geografis ya, ASEAN terletak di antara 2 samudra. Nah, ini pasti muncul, soal ini pasti muncul kapanpun tentang ASEAN atau 2 samudra gitu ya, pasti muncul. Dipahami mana? Atau belum, misalnya siswa belum hafal, dilihat mana yang sering muncul. Nah, itu jawabannya. Kita lihat ya pembahasannya. Jawabannya adalah A. Ya, negara ASEAN dikelilingi oleh Samudra Hindia di bagian barat dan selatan. Di bagian selatannya tuh nanti ada Hindia, kemudian di bagian sedangkan Samudra Pasifiknya di bagian utara dan timur. Nah, ini pasti jawabannya. Jadi tidak bisa mengarang ya. Diingat-ingat. Selanjutnya kita soal nomor 3. Berikut negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Ini juga tidak akan ganti-ganti karena ada berapa? Ada 5 negara. Nah, tipsnya juga kita lihat negaranya ada 5. Kita lihat tuh mana negara yang sering keluar. Ada Indonesia jelas ya, Malaysia. Nah, ini ada yang C dan D mirip sekali ya, mirip sekali. Tinggal nanti siswa memahami kira-kira mana yang paling
dekat atau paling muncul nantinya, paling sering munculnya. Sudah, kita lihat, bahas. Ya, jawabannya itu di D. Tadi kan ada C sama D saya bilang ya. ASEAN didirikan oleh 5 negara ya. Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 95. Laos dan Myanmar pada 23 Juli 97. Kemudian Kamboja menyusul pada 30 April 99. Ditambah lagi Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984. Nah, Timor Leste tidak bergabung dengan ASEAN. Kenapa? Karena dulunya ASEAN Timor Leste itu masih masuk ke bagian Indonesia. Dan sampai sekarang belum ada pernyataan resmi kapan Timor Leste bergabung dengan ASEAN ini. Ya, itu ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Ya, berarti kerjasama. Kita lihat kerjasama ya, pahami kerjasama. Ada A, bilateral, B, multilateral, kemudian C, WHO, D, regional. Nah, coba dibayangkan, B itu 2, multi itu banyak ya. Kalau WHO itu kan sebenarnya bukan ya, karena dia adalah untuk kesehatan ya. Kemudian yang D, regional. Kita lihat yang mana? Kita bahas. Jawabannya adalah D. Ya. Berikut jenis kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau 2 negara itu namanya bilateral. Ya. Kalau dari banyak negara multiguna, ya kan, banyak kegunaan gitu ya. Kita harus memahami beberapa kata potongan ya. Kemudian yang ketiga ada regional. Nah, ini kerjasama antara beberapa negara atau kawasan yang memiliki tujuan sama, mencakup politik, ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya dalam bidang ekonomi ya, gitu ya, perdagangan dan sebagainya. Itu tentang tadi ya, kerjasama. Dipahami ya. Selanjutnya 5. Di bawah ini merupakan faktor penghambat. Berarti faktor penghambat itu faktor yang menghalangi ya, kerjasama di kawasan Asia Tenggara, kecuali, nah, jangan terkecoh. Oke, kita lihat ada perbedaan ideologi. Ideologi itu apa sih? Ideologi itu kan seperti pandangan ya, terus seperti pemahaman yang didirikan suatu negara gitu ya. Kemudian B, ada konflik dan peperangan. Yang C, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang D, perbedaan kepentingan setiap negara. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C, persamaan atau perbedaan sumber daya alam dalam kawasan Asia Tenggara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Iya kan? Itu dia. Karena tadi jawabannya penghambat. Soalnya penghambat tapi ada kecuali, berarti yang mendukung gitu ya. Sip. Itu sudah selesai. 5 soal pilihan ganda sudah kita bahas. Mudah-mudahan siswa memahami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan download. Nanti ada diunduh di situ bentuk soalnya dan jawabannya dalam bentuk PDF. Jadi siswa bisa ngeprint secara pribadi. Baiklah, cukup sekian siswa-siswaku semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.